Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, wa hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan ihsan. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Rizka Mawaddah dengan NIM 22811300178 berniat akan menerangkan atau menampilkan analisis ayat tentang puasa Ramadan, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mata pelajaran atau mata kuliah Tafsir Ilmu Tafsir Program Studi S1 PJJ Pendidikan Agama Islam 2026. Baiklah, seluruhnya kita mulai analisis ayat tentang puasa Ramadan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama adalah identitas ayat Surah Al-Baqarah ayat 183 diturunkan di Madaniyah. Ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Latar belakang Surah Al-Baqarah ayat 183 yaitu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, masyarakat Muslim Madinah masih berada dalam proses pembinaan spiritual dan penguatan disiplin ibadah. Diperlukan suatu bentuk ibadah yang mampu melatih pengendalian diri, kesabaran, dan kepekaan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, puasa Ramadan ditetapkan sebagai sarana pembinaan iman dan akhlak sebagai bagian dari penyempurnaan syariat Islam. Ayat ini hadir untuk menegaskan tujuan pendidikan spiritual puasa, yaitu pembentukan ketakwaan sebagai fondasi utama kehidupan seorang muslim. Nah, ini adalah latar belakangnya. Lanjut, asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah berkaitan dengan puasa Ramadan. Asbabun nuzul dari ayat tersebut tidak terdapat riwayat khusus tentang sebab turunnya ayat ini. Namun, ayat ini turun pada periode Madinah sebagai bagian dari pengaturan syariat Islam setelah umat Islam mulai membangun kehidupan masyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 183 turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah sebagai penetapan kewajiban puasa Ramadan secara bertahap. Sebelumnya, umat Islam telah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Ayat ini juga menegaskan bahwa puasa telah diwajibkan kepada umat nabi-nabi terdahulu sebagai bentuk motivasi bagi umat Islam. Kemudian bertujuan untuk puasa ditegaskan untuk membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Makna puasa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan lebih lanjut dalam Quran Surah
Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ketertarikan kedua ayat ini menunjukkan ibadah puasa tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pembinaan iman dan peningkatan pemahaman terhadap wahyu Allah. Dengan menjalankan puasa Ramadan, seorang muslim diharapkan mampu mendekatkan diri kepada Al-Quran, memperkuat keimanan, serta menjadikan wahyu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tafsir dengan hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa puasa bukanlah sekedar menahan lapar, tetapi harus dilandasi iman dan niat yang benar. Kemudian, pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa tujuan puasa adalah melatih pengendalian diri, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Imam At-Tabari dalam tafsir Jami' al-Bayan menegaskan bahwa farasa la'allakum tattaqun menunjukkan tujuan utama puasa, yaitu mencapai derajat takwa melalui ketaatan dan penghindaran dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, analisis bahasa Arab, yaitu berasal kutiba yang artinya adalah menunjukkan kewajiban. Kemudian asyamu, yaitu menahan diri. La'allakum, harapan atau tujuan. Tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, secara bahasa, ayat ini menekankan tujuan pendidikan dari ibadah puasa. Kemudian, analisis tafsir berdasarkan sumber tafsir. Yang pertama, tafsir ini termasuk tafsir bi al-ma'thur. Kemudian bersumber dari Al-Quran dengan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi tentang keutamaan puasa. Kemudian dijelaskan oleh sahabat dan mufassir klasik Ibnu Abbas At-Tabari, dan kemudian menunjukkan tujuan utama puasa, yaitu ketakwaan. Analisis tafsir berdasarkan metode tafsir. Yang pertama tafsir ini menggunakan metode tahlili. Kemudian penafsiran ayat tersebut runtun dan detail. Kemudian memperhatikan bahasa, hukum, dan tujuan ayat, dan yang terakhir mengkaitkan ayat dengan hadis lain. Analisis tafsir berdasarkan corak tafsir. Corak tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 termasuk corak fikih dan terbawi. Corak fikih terlihat dari penjelasan tentang kewajiban puasa Ramadan sebagai hukum syariat yang mengikat umat Islam. Sementara itu, corak terbawi tampak dari penekanan tujuan puasa sebagai sarana pembinaan akhlak dan pembentukan ketakwaan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang aspek hukum, tetapi juga dinilai dari pendidikan dan moral bagi kehidupan seorang muslim. Makna hakiki atau majdi. Nah, maknanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini adalah makna hakiki, yaitu menahan makan,
minum, dan pembatalan puasa. Kemudian makna-maknawinya menahan hawa nafsu dan perbuatan dosa. Kemudian puasa pembentuk kesolehan lahir dan batin. Kontekstual atau tafsir tarbawi. Puasa sebagai pendidikan karakter. Nah, puasa sendiri merupakan pendidikan untuk karakter seorang muslim. Kemudian melatih disiplin dan pengendalian diri. Melatih disiplin seorang muslim untuk mengendalikan diri, ya, sebagaimana diajarkan di dalam berpuasa, disiplin untuk bisa menepati waktu, kapan harus sahur, kemudian berbuka, pengendalian diri. Nah, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama bulan puasa Ramadan, atau pengendalian diri untuk tidak makan dan minum dan sebagainya. Kemudian relevan dalam kehidupan pelajar dan mahasiswa. Kesimpulannya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 menegaskan kewajiban puasa Ramadan dengan tujuan utama adalah membentuk ketakwaan. Puasa bukan hanya sekedar ritual, sekedar ibadah ritual, namun juga sebagai sarana pendidikan, baik pendidikan secara spiritual dan juga moral yang relevan sepanjang zaman. Baiklah, mungkin ini yang terakhir. Dari kesimpulan, yang selanjutnya adalah daftar referensi, yaitu berasal dari Al-Quranul Karim, Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, Muslim bin Al-Hajjaj, At-Tabari Muhammad bin Jarir, Ibnu Katsir Ismail bin Umar, kemudian Al-Qurtubi Muhammad bin Ahmad, kemudian Shihab Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah, pesan-kesan dan keserasian Al-Quran Jakarta Lentera Hati tahun 2002. Kemudian yang terakhir adalah Az-Zarqani Muhammad Abdul Azim dalam bukunya Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, analisis Surah Al-Baqarah ayat 183. Mohon maaf di sini ada kesalahan tulisan 183, saya tulis menjadi 138. Saya Rizka Mawadah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika di dalam penyajian ini terdapat banyak sekali kekurangan, bahkan mungkin lebih banyak kekurangannya. Mohon dimaklumi. Mata kuliah Tafsir Ilmu Tafsir, program studi S1 PJJ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, sekian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.